daerahnya? Bisa saya jelaskan semua dia punya sejarah yang ada di lokasi kita silakan. Tolong Pak, terima kasih. Oke, kita silakan. Sejarahnya pertama dari rumah dulu. Oke, jadi saya terangkan dulu sejarah tentang rumah orang Batak dulu. Seperti inilah dulu bentuk rumah orang Batak dulu pada zaman dahulu. Satu ini rumah diperkirakan ini 3 tingkat, itu dikira mulai dasar bawah. Dulu di bawah rumah, di kolong rumah tempat pilihan mereka, anak mereka. Dan yang kedua itu tempat tinggal mereka setiap hari. Dan yang ketiga itu tempat penyimpanan barang-barang mereka. Ya. Tapi yang aslinya rumah orang Batak ini dulu tidak ada menggunakan paku sedikit pun. Dia punya sistem pasak dan pakai ikatan. Jadi lubang dimasukkan seperti itu. Ya. Tapi yang rumahnya sekarang tidak aslinya lagi karena atapnya udah terbuat dari silap. Kalau dulu atapnya terbuat dari ijuk yang aslinya. Jadi rumah ini, dia punya ujung rumah ini lebih tinggi ini sedikit di belakang daripada di depan. Yang punya payudara, ada dia punya. Oke, itulah tentang sejarah rumah orang Batak. Kita ke tempat dia punya persidangan Batik Kursi. Silakan duduk. Jadi inilah yang dibilang namanya itu Batu Kursi, tempat musyawarah dan tempat memutuskan masalah-masalah. Jadi kalau dulunya kalau ada orang yang bersalah di kawasan ini, dia ditangkap di lokasi ini, sebelum diadili dia atau diputuskan dia punya hukuman, dia dimasukkan dalam penjara. Seperti inilah dulu penjaranya orang Batak. Nanti sesudah dapat hari yang ditentukan untuk memutuskan hukuman, ini si terdakwa diangkatlah ke sini. Dan di sini adalah pengetua-pengetua kampung, tempat raja adalah di sini. Dan di sini ada itu, kalau dulu dibilang namanya Parbaringin atau seperti Datuk. Di sini lagi tempat duduknya dulu. Ya, dan di sini ada dia punya pengawal raja. Ya, pengawal raja. Dan di sini maksudnya dulunya orang-orang terpenting. Ya, nanti sesudah dapat hari yang ditentukan untuk memutuskan hukuman, ini si terdakwa diangkat lagi sini. Nanti sesudah diputuskan dia punya hukuman, bila mana itu kesalahan-kesalahan yang berat, hukumannya mesti hukum pacung. Nanti sesudah diputuskan dengan pengetua-pengetua kampung, dengan raja, nanti di tempat ini baru nanti dibawa ke tempat eksekusi pemenggalan. Ya, di sana lah tempat eksekusi pemenggalan dan sini tempat sidang untuk memutuskan apa dia punya kesalahan. Oke, kita ke tempat eksekusi pemenggalan. Oke, silakan duduk. Oke, jadi inilah yang saya bilang tadi tempat eksekusi pemenggalan. Tadi si terdakwa sudah diputuskan dia punya hukuman, dia dibawa dari sana ke sini dan setelah dibawa ke sini dia itu dikasih dulu makanan sahih untuk si terdakwa. Tapi di dalam makanan ini itu sudah dicampur dengan ramuan-ramuan, ya, supaya dia punya kekebalannya sudah bisa dihilangkan semua. Ya, tapi nanti dia memakan makanan ini, mata ditutup dengan kain ulos. Ya, mata ini ditutup dengan kain ulos, ya, ditutup. Baru tangan diikat, ya, kaki diikat. Nanti dia makan dia langsung pakai mulut seperti ini, karena dia ini sudah dianggap seperti binatang, karena itu tidak kesalahan. Ya, nanti sesudah siap dia mau makan makanan ini, baru nanti ini si terdakwa diangkatlah ke sini, diangkatlah ke sini. Ya. Diangkat ke sini, nanti sesudah itu datanglah seorang datu dengan dia punya tongkat ini. Namanya ini Tukok Tunggal Panalua. Ya, tapi tongkat ini dulu, tongkat yang punya ilmu yang sangat-sangat tinggi. Ya, nanti si datu membaca mantra-mantranya, nanti ini dikelilingi sampai 7 kali keliling. Ya, dikelilingi sambil dia menari, ya. Ya, menari atau menortor kalau kita orang Batak bilang. Baru sesudah itu nanti tongkat ini ditutup bawah, ke bagian tutup dari atas sampai ke bawah, sampai dia menjadi. Ya. Jadi kalau dia sudah menjadi, dia punya kebal-kebalnya udah hilang semua, ya. Tapi belum cukup seperti itu. Untuk memastikan
nanti diambil pisau kecil, nah seperti ini, ya. Baru nanti disait dia punya tubuh, dia punya badan dari atas sampai ke bawah, sampai mengeluarkan darah, ya. Jadi kalau udah tubuhnya sudah luka, ini si terdakwa ini sudah siap dieksekusi atau dipenggal. Tapi nanti sebelum dipenggal, tubuh yang disait ini tadi disiram dengan air asam lagi, ya, disiram dengan air asam lagi, dan dia pun menjerit dan semakin lemah, ya. Nanti sesudah itu baru nanti ini terdakwa yang keluar ke tempat eksekusi penggalan, ya. Nah, posisinya lebih kurang adalah seperti ini, tapi tangan terikat belakang dan di bawah lehernya dan di bawah lehernya ditaruh ke tempat penampungan darah. Nanti sesudah itu datanglah al-kucunya atau ulu balang raja dulu dibilang, mengambil pedang yang besar yang seperti ini dan mengucapkan kepada semua di punya masyarakatnya, horas, 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 dan masyarakat menjawab dengan horas. Baru pedang ini digunakan oleh dia. Usti sekali penggal, usti pisahlah kepala dengan dia punya badan. Ya, nanti sesudah itu darah dengan kepala diangkatlah dibawa ke meja yang ada di sini. Nanti inilah yang dipersembahkan sama raja dengan panglima-panglima raja. Ya, inilah dulu yang dimakan atau yang diminum. Itu ada sebagian dari bagian tubuhnya itu diambil, ya. Itu yang diberikan sama panglima-panglima raja dengan punya raja-raja yang ada menyaksikan di ruang eksekusi ini, ya. Nah, jadi inilah yang dimakan, itulah dulunya yang dibilang orang Batak itu makan orang, ya. Iya, seperti itulah dulu dia punya sejarahnya. Jadi kalau ada mau ditanya silakan ditanya sama saya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ya Pak, ini tadi kan katanya kepala dan badannya itu Ya. buat apa Pak dibikin? Oh, ya, ya. Kalau kepala dengan dia punya badannya ini dibuang semua jauh-jauh, ya, dibuang jauh-jauh dari lokasi istana raja. Tapi ini kepala digantungkan di gerbang atau dibilang bahasa Batak di harbangan di huta atau di pintu masuk, ya, selama 7 hari 7 malam. Dan sesudah itu nanti ini kepalanya dibuang, ya, dibuang jauh-jauh dari kampung ini. Boleh saya tahu Pak mata pencarian yang ada di daerah Kasilagan ini apa saja Pak? Oh, kalau mata pencarian yang ada di hutan Serlagan ini, sebagian itu ada bertani, ada nelayan, tapi yang paling banyak souvenir lah. Souvenir untuk jualan-jualan untuk turis-turis yang datang berkunjung ke tempat kita Macam-macam, ini. Pak. Ya, ada juga yang dia punya buat ukir-ukiran, kejatangan yang ada di sini. Ya. Inilah dia punya tempat souvenirnya. Kalau mau belajar silakanlah di souvenir yang ada di sini. Nah, seperti itulah yang bisa saya kasih untuk ibu yang datang berkunjung ke tempat kami. Kami mengucapkan terima kasih kehadiran ibu yang berkunjung ke Huta Sialagan. Terima kasih Pak, saya juga mengucapkan terima kasih buat waktunya dan saya sudah tahu sejarah dari Kota Sialagan ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Horas. Horas.